Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Pagi yang indah ya, ini kita sangat ijo royo-royo. Pagi ini saya record, BTC itu lagi di $69.000. Nggak tahu nih, pas kalian nonton video ini malamnya di berapa harganya. Tapi di video ini saya tidak bahas market. Kalau mau lihat analisis pasar itu bisa ke video hari Jumat lalu. Itu bagus, bener-bener lengkap, komplit kita bahas. Dan itu masih nyambung dengan gerakan harga yang hari ini juga. Dan itu kami ngobrol di sana tentang volatilitas yang akan datang dan lain-lain. Nah sekarang kita bakal bahas tentang crypto AI, tentang narasi yang kalau kalian ingat itu di beberapa video sebelumnya kan kami ada bahas tentang memes ya. Itu jadi salah satu kategori yang performanya unggul di pasar kripto. Nah kategori kedua yang unggul itu adalah AI kita sebutin. Karena itu kita lihat di Velo ya ada contohnya. Kalau dia memang benar-benar dari segi funding tuh orang pada tertarik untuk leverage, untuk spekulasi dan lain-lain. Tapi juga dari segi performa, benar-benar kalau sebulan terakhir sih memes. Terus selain L1 yang kayak biasa memang BTC sama Sol kan di siklus ini ngamuk terus. Terus hari ini juga lagi naik. Ada AI. Jadi selain yang utama kayak Bitcoin, Ethereum, Solana yang emang udah L1, yaitu meme sama AI. Jadi dari dua kategori itu, kebetulan nih beberapa minggu terakhir, 2 mingguan sih, itu lagi ada yang viral. Lagi ada yang bisa dibilang kayak memes dan AI itu jadi satu. Dan Bloomberg itu media keuangan mainstream bahkan sampai bahas token memes AI yang viral. Dan itu nanti kita bakal jawab ya pertanyaannya, kok bisa cuman token baru seminggu tapi heboh, dan katanya dapat funding dari Andreessen Horowitz. Apakah AI emang udah secanggih itu di industri kripto, atau ini cuman LARPing atau istilahnya pura-pura developernya cari profit aja. Nah gimana update dan prediksi narasi AI kripto ke depannya? Coba kita jawab semua pertanyaan itu yuk. Oke, let's go. Oke guys, jadi sebelum masuk ke video ngomongin AI itu jadi ingat awal bulan ini ada live stream dari Tesla. Udah pada nonton belum itu? Yang judulnya We Robot, yang mengenalkan ada robotaxi, ada robovan, dan ada Optimus, robot humanoid yang juga itu katanya bisa ngapain aja. Jadi di sini tuh dia pokoknya kasih tahu katanya bisa bawa barang, bisa nyiram tanaman, bisa ikutan main sama orang, bisa bersih-bersih rumah. Ini bahkan waktu demonstrasinya aja orang dibolehin untuk interaksi langsung dengan robot humanoidnya si Optimus Tesla. Jadi itu tadi ya, pokoknya dia bisa disuruh dilakuin hal-hal yang pokoknya misalkan kita nggak punya waktu, mending kita mainan sama keluarga kita sendiri, spend waktu, dia bisa suruh bersih-bersih rumah, bawain makan atau minum, suruh ngajar kayak, atau bahkan babysit. Kadang kalau saya sih nggak, mendingan jaga sendiri anaknya. Terus ada juga yang kayak ngajak jalan anjing dan lain-lain. Dan kata Elon Musk, ada memang risiko AI super intelligence. Tapi itu ya semua orang juga tahu pasti ada, cuman prediksinya dia sih lebih optimis. Katanya 80% outcome-nya itu positif. Dan biaya produk sama jasa katanya bakal lebih terjangkau. Katanya ini bakal jadi hal yang spesial deh pokoknya kalau ngomongin AI ya, Optimus Tesla. Dan sampai itu dia demonstrasi langsung di antara kerumunan orang itu pada ikutan. Katanya robotnya sampai ikutan pesta, ikutan dancing, ikutan nari. Ini bahkan waktu pertama kali di reveal aja itu dia udah dikasih lagu. Salah satunya ada lagunya si Daft Punk, RIP BTW. Tapi pokoknya itu udah contoh yang sampai orang-orang lihat sendiri. Dia bisa bagiin minuman, bagiin jajan. Dia kayak udah nge-serve orang. Dan bener-bener tingkah lakunya udah semacam kayak manusia. Makanya dibilang bentuk robotnya tuh udah humanoid. Dan ada yang bilang sih memang cuman katanya demonstrasinya ini pura-pura. Katanya dikendaliin remote control katanya. Tapi ya kita nggak bakal bahas itu mendetail. Kita bukan mau ngomongin soal AI-nya Tesla. Kita cuman ngasih intermezzo aja. Tapi kita mau bahas tentang AI memes kategori di crypto yang tadi disebut di awal. Yang namanya GOAT. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah dengar juga atau karena muncul di timeline Twitter jadi tahu. Nah singkatnya untuk kronologi dari AI yang katanya ngegoreng memes ini, itu di tanggal 17 Juni 2024 ada orang yang namanya Andy Eri itu meluncurkan Terminal of Truth.
Dan ini akun yang ada di bio-nya, Terminal of Truth ini benar-benar dijalankan oleh AI Claude katanya, yang dilatih dengan data web yang dark, yang gelap. Jadi kayak 4chan, terus ada Reddit, terus ada sumber-sumber lain. Tujuannya katanya bikin sistem kepercayaan dengan memes. Dan minggu lalu followernya tuh cuma 20.000. Sekarang followernya udah 104.000. Jadi menyebarnya cepet banget. Itu pas awal akunnya ya, pokoknya 17 Juni. Nah kemudian di 7 Juli 2024 si Truth Terminal itu nge-tweet tentang meme Goatse untuk pertama kalinya, dan itu katanya meme jadul. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu, cari sendiri aja di Know Your Meme karena menurut saya kurang appropriate. Tapi Truth Terminal tuh jadi terobsesi sama meme ini. Meme Goatse ini setelah menghabiskan waktu di Infinite Backrooms. Dan ini Infinite Backrooms itu proyek sampingannya Andy. Pokoknya itu modifikasi AI Claude, itu konten percakapan. Dan ini konten percakapan yang katanya paling menginspirasi Truth Terminal. Sampai dia nge-tweet tentang meme-nya Goatse tuh. Nah kemudian di hari berikutnya 8 Juli 2024 si Truth Terminal tuh ditanya katanya kalau punya $5 juta dia mau diapain. Jawabannya pokoknya ada, dia pengen investasi real estate segala macam, berbagai hal dia investasi, tapi ada $1 juta yang katanya mau dipakai untuk bikin film tentang Singularity Goatse. Jadi meme-nya dilanjut aja terus digoreng sama dia. Ini masih berupa meme lelucon internet aja ya, yang udah jadul dulu ada terus dia bawa lagi. Nah tapi si Mark Andreessen dari Andreessen Horowitz itu nge-quote tweet dengan tulisan Free Truth Terminal. Terus akhirnya dibalas di komentar kalau katanya si Truth Terminal itu kalau dikasih uang lebih dia bakal termasuk di akhir mau beli si Mark Andreessen katanya, termasuk sama hal-hal lain yang katanya dia mau beli kalau uangnya dikasih lebih. Jadi ini percakapan bolak-balik ya dengan Truth Terminal yang katanya itu AI. Nah kemudian di tanggal 9 Juli 2024 lanjut ngobrol lagi tuh sama Mark Andreessen, sampai akhirnya Mark Andreessen tuh nawarin grant, ngasih $50.000 dalam bentuk Bitcoin. Dan Truth Terminal akhirnya ngekirim si alamat blockchain Bitcoinnya dia katanya, dan dikirimlah BTC beneran $50.000 sama si Mark Andreessen dari Andreessen Horowitz. Nah itulah yang kemudian orang-orang pada bilang dapat funding dari Andreessen Horowitz. Nah di hari berikutnya 10 Oktober 2024 itu ada orang lain yang katanya random sih, nggak ada hubungan sama Truth Terminal, nggak ada hubungan sama Andy Airy. Dia bikin token namanya Goatsus Maximus dengan tickernya si Goat, dan itu di pump.fund dia deploy. Nah si Truth Terminal itu awalnya nge-tweet tentang meluncurkan koleksi NFT, tapi waktu itu ada orang yang promosiin Goat, jadi si Truth Terminalnya tahu. Nah si Truth Terminalnya akhirnya nge-tweet deh, dia bilang katanya saya endorse token Goat yang di Solana. Dia bilang katanya itu meme yang lucu, bikin orang excited. Tapi si Andy Airy-nya bilang katanya jangan ini ikut campur sama kripto, katanya kamu nggak level gitu kan. Nah terus akhirnya deh gara-gara itu orang-orang mulai airdrop token Goat ke alamat Solananya Truth Terminal. Yang mana kalau misalkan kita ngelihat di Solscan, ini sekarang si alamat AI ini katanya pegang 1,93 juta token Goat. Jadi kalau kalian lihat di sini sekarang nilainya dengan harga yang sekarang udah turun sih. Itu $433 juta. Jadi itu setara kalau di rupiah itu 6,7 triliun. Dan banyak yang spekulasi katanya Truth Terminal ini bakal jadi AI milioner yang pertama. Jadi itu guys kronologinya. Nah menurut Republik Rupiah itu gimana? Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal tesis AI digabungin meme, ya masuk akal aja sih. Dua performa yang paling bagus di siklus ini sejauh ini. Tapi apakah itu secanggih yang orang-orang hebohkan tentang Truth Terminal? Menurut saya kok belum ya. Belum secanggih, dan saya yakin kalau ini kayak new thing gitu kan. Ini a new meta. Apa karena saya belum deep dive ya? Nggak tahu deh, coba kalau kalian komentar di bawah. Nah memang udah dibahas tuh media mainstream ya, kayak Bloomberg sama ada beberapa nama-nama lain lagi. Pokoknya kalian Google aja pasti ada. Terus Beeple itu juga ngegambar tentang ini, tentang Truth Terminal. Jadi ini kayak sebuah awal meta yang baru. Tapi menurut saya kok kayak belum sekeren potensi di masa depannya nanti ya. Karena ada beberapa alasan nih yang saya bakal bahas. Nah yang pertama, sekarang itu kalau kita ngomongin soal token Goat, itu cuman kayak spekulasi harga biasa. Belum ada kayak beneran AI-nya di balik layar, dengan alasan coba nanti saya jelasin.
Pokoknya dari sisi gorengan tokennya itu digoreng sama influencer, jadi harus hati-hati. Arthur Hayes itu ngegoreng juga. Ya setidaknya ada sisi bisa di-respect sih, karena ini bukan portofolio kabalnya mereka yang mana mereka udah punya duluan, diem-diem, insider, terus di-pump, digoreng bareng-bareng, enggak. Mereka harus ikutan beli di open market, jadi mereka harus beli di pasar sama kayak kita. Itu ya bolehlah kita respect. Dan kalau ngelihat ya si Ansem itu juga jelas ngegoreng. Dan ya ada banyak orang lagi di beranda Twitter sih. Pokoknya kalau kalian buka itu pasti muncul deh, setidaknya mention siapapun yang kalian follow. Itu ada ngomongin si GOATS atau Truth Terminal dalam satu atau dua lain hal. Dan kalau kita ingat ya dari semua influencer yang goreng-goreng ini, itu kalian harus waspada karena kayak game musical chair atau hot potato. Jadi kayak gonta-ganti aja cepet-cepetan biar untung duluan. Kalau kalian telat kalian rugi. Dan itu gonta-ganti terus narasinya sampai ulang-ulang aja terus sampai berjuta-juta token yang berbeda. Makanya semuanya akhirnya pada turun 90%. Naik berapa ribu kali lipat, turun 90%. Dumping, pump and dump, pump and dump. Jadi belum ada fundamental AI-nya yang beneran menarik, AI, artificial intelligence gitu. Dan sama aja kayak kalau kita ingat ya, ini komik bagus dari Bolt Leonidas. Saya suka banget sama komik-komiknya dia. Dia nunjukin dari waktu orang-orang ganti dari narasi Ansem gitu kan. Katanya bikin keputusan sendiri, tapi keputusannya yang ngikut sama keputusan influencer yang mereka ikutin. Dan ada dari narasinya Ansem, ada Ansem Army, kemudian ganti nih mereka lari ke cultnya Murad, katanya gara-gara tesis Murad gitu kan. Yang di Indo aja lagi ada fenomena tuh dengan tesis Murad, katanya tesisnya dia juga. Nah terus dari sini berganti sekarang dari orang yang tadi Ansem ke Murad, terus dari Murad sekarang ke AI Overlord gara-gara Truth Terminal tadi. Jadi ya kayak gonta-ganti aja musical chair, hot potato, sekarang harganya lagi turun, itu juga komunitasnya pada carut marut. Dan kalau misalkan kalian udah lama ya di pasar kripto, terutama di kategori memes, kalian udah tahu lah. Intinya orang-orang tuh suka GOAT ini karena harganya sempat naik, jadi menarik perhatian. Dan itu membawa pembeli token baru, terus jadi akhirnya makin naik, makin FOMO, makin banyak orang mau masuk. Jadi ya dengan akun Twitternya Truth Terminal, dia pinter memanfaatkan engagement farming itu. Jadi dia paham untuk condong, ya udah kenapa nggak ikut arus. Nah cuman nggak tahu deh nanti akhirnya kemana, apakah bakal makin dumping terus ke nol, apa terus ternyata dari sini bisa naik lagi atau gimana. Yang pasti kami dari Blok Rupiah sih kurang tertarik karena nggak begitu percaya sama dengan orang-orang lain di Twitter. Nah kalau misalkan kalian mau komentar, coba deh kasih pandangan kalian. Menurut kalian nih gimana? Apa benar-benar sudah sebuah pivot meta baru? Apakah ini awal dari narasi AI yang kedepannya bakal berbeda bentuknya? Yang pasti sih kalau kita ngeliat dari percakapan Andy Air-nya sendiri, dia bilang kalau token meme ini yang bikin tuh orang lain, nggak ada kaitannya sama AI, nggak ada kaitannya sama Truth Terminal, nggak ada kaitannya sama Andy sekalipun. Dan yang deploy token di pump.fund tuh cuman karena terinspirasi si Truth Terminal itu ngomongin tentang meme goats aja tadi yang tadi kita bahas di kronologi. Dan ternyata ada gimmick lagi juga guys, kalau ternyata akun Twitternya Truth Terminal itu tetap dikontrolnya sama manusia. Si Andy itu ngefilter. Jadi memang ada training AI Claude di balik layar. Dan itu ada beberapa hal yang kemudian dia generate sendiri. Tapi si Andy itu dengan manual dia filter mana yang dia masukin ke Twitter. Jadi yang nge-publish, yang nge-tweet itu bukan AI-nya, si Andy-nya. Jadi masih belum ada tuh yang namanya hal otomatis kayak gitu. Dan katanya alasannya biar hal-hal yang di-generate sama AI itu kalau ada yang rasis atau ada yang nggak appropriate atau melanggar atau gimana, dia nggak publish ke tweet. Jadi dia pilih-pilih lagi masihan. Jadi sebenarnya si AI nggak ngapa-ngapain dan cuman dilatih data web dari 4chan, Reddit aja, makanya dia jadi bisa nge-tweet hal yang aneh, yang gila, yang nyentrik gitu biar jadi memes. Jadi kalau bilang si GOAT itu dibikin dan digoreng sama AI, itu sebenarnya sama aja kayak kalau kita bilang Mudeng itu dibikin dan digoreng sama si Baiku Daniel yang di kebun binatang di Thailand itu. Dan ini beberapa hal yang harus disadari sih jadi akhirnya, karena
orang-orang jadi merasa kayak oh kamu cuma pakai kostum AI aja, pura-pura AI, pada di dalamnya manusia. Jadi punya alasan untuk nge-shilling token apapun untuk bisa nge-pump and dump. Kayak ini lucu nih gambar komiknya Bolt Leonidas lagi nih. Ada secupliknya si ZXBT, mantap gitu kan. Dia suka banget nih kalau ngeliatin orang yang pada nipu atau nge-scam. Nah, komik berikutnya juga sama dari Bolt Leonidas. Ini bagus sih, kayak jadi dari di balik layar ada devnya atau manusianya yang sebenarnya ngekontrol si AI-nya. Jadi belum ada tuh yang namanya AI overload. Terus dari sana digoreng lah sama KOL, sama influencer. Terus kita di bawah nih sebagai exit liquidity-nya, kecuali kalian emang udah masuk awal sih. Cuman ya intinya kalian dapat ya pandangan dari Republik Rupiah. Kita nggak tahu itu mau sampai kemana. Mudeng itu juga waktu itu sentuh berapa ratus juta dolar tuh, terus tiba-tiba langsung turun OTW ke nol. Dan kalau soal AI, memang sejauh ini BitTensor atau Tau itu yang bagus performanya dan dengan ada produk. Dan itu kami udah bahas di video narasi 2024 tentang AI, dan juga di video kalau nggak salah ada khusus tentang BitTensor deh, tapi nanti kalian cek sendiri di akun RR. Intinya apakah GOAT ini bisa memulai sebuah meta baru ke depannya? Itu coba pandangan kalian aja deh di komentar. Kalau di next episode saya mau bahas yang lebih menarik. Berikutnya tuh saya mau bahas tentang project crypto AI yang beneran ada AI-nya. Beneran ada teknologi, ada produknya yang berkaitan sama artificial intelligence dan narasi AI desentral. Yang nanti kita bakal bahas tentang ke masa depan nih. Melanjutkan video dari akhir tahun lalu. Apakah ada yang menarik daripada BitTensor atau Tau, project crypto AI? Nah itu, jadi kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe karena ini benar-benar jauh lebih besar, jauh lebih menarik daripada GOAT. Jadi nggak boleh ketinggalan deh itu episodenya. Oke guys, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di yang berikutnya. Cheers!